ini satu kehormatan besar bagi saya dan keluarga atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dan juga dukungan dari DPR RI sehingga akhirnya saya bisa dilantik. Program kerja kita akan melanjutkan secara umum karena memang kita kan sudah dibatasi ruang di mana tugas-tugas kita itu sudah juga dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Jadi saya akan terus, tetapi memang detailnya saja dari tiap-tiap tugas itu yang perlu mungkin sedikit perlu evaluasi dan perbaikan sana sini. Ada, tapi ya itu untuk saya dengan keluarga saya, tapi intinya saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Seluruh prajurit TNI di seluruh Indonesia, Mas ya. Ya, saya ingin kita menjadi bagian dari kita sendiri, dari kita semua di tengah keluarga, teman maupun sanak saudara kita semua, karena kita adalah bagian dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dilantiknya saya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Khususnya berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Angkatan Darat. Yang pertama, saya tentunya akan mengimplementasikan visi dan misi Panglima Tentara Nasional Indonesia yang sudah disampaikan pada saat Fit and Proper Test di DPR RI. Kemudian yang kedua, saya mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh Jenderal TNI Andika Perkasa pada saat Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dan yang ketiga, kami akan melanjutkan apa yang sudah dirintis. Ada pesan dari Bapak Presiden bahwa segala bentuk apapun dari TNI Angkatan Darat harus membantu pemerintah di dalam melaksanakan programnya. Kami TNI Angkatan Darat siap membantu pemerintah demi kesejahteraan masyarakat dan seluruh rakyat Indonesia. Dan pesan berikutnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit, karena prajurit yang lebih utama. Saya akan sampaikan kepada seluruh jajaran TNI Angkatan Darat, pedomani 8 wajib TNI, khususnya yang ke-8, menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. TNI Angkatan Darat harus hadir dimanapun adanya kesulitan yang diderita oleh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya hari ini sangat berbahagia, berbangga karena mendapat kesempatan dilantik menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana barusan oleh Bapak Presiden. Tentu ini tugas di satu sisi merupakan kebanggaan, tapi di sisi lain juga merupakan harus ada konsekuensi yang harus kami emban. Khususnya di penanggulangan bencana, tentunya negara kita Indonesia ini tidak bisa lepas dari bencana karena letak geografisnya sedemikian rupa sehingga hampir dipastikan selalu bergerak, banyak gempa, kemudian di penghujung tahun, di awal-awal tahun seperti ini banjir di mana-mana. Ini perlu kehadiran BNPB dalam tahap-tahap penanggulangan bencana, mulai dari meningkatkan kesadaran, edukasi, mitigasi, kemudian harus hadir pada saat terjadinya bencana, tanggap darurat, sehingga masyarakat yang terdampak bencana ini dapat dipastikan tidak terlalu lama menanggung akibat dampak bencana. Dan setelah itu juga BNPB perlu hadir dalam
program-program rehabilitasi dan rekonstruksi. Mungkin program kerja saya ke depan ini akan melanjutkan apa-apa yang sudah dicapai oleh Kepala BNPB yang lama, dan program yang akan kami tonjolkan adalah khususnya itu pada saat terjadi bencana BNPB bisa hadir dalam waktu yang sesingkat-singkatnya untuk membantu agar masyarakat yang terdapat bencana ini segera mendapat pertolongan dan segera mendapat hak-hak untuk hidup yang mendasar. Mungkin itu. Kemudian tadi pada saat selesai pelantikan juga Bapak Presiden berpesan pada kami, ini musim bencana sehingga kami harus segera bekerja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.